hari kerja bulan Juni itu 24 hari kerja. Harusnya 25, cuman kan ada libur 26, tapi ada libur 2 hari kan. Tanggal 1 sama tanggal 29 plannya nanti. Ini week 1. Target EC Danun 19, Combine 14. Nah, secara target total EC-nya Danun itu, paham di sini kan Risa, kalau target Danun itu berarti termasuk kamu ya. Paham Risa? Target EC-nya itu yang dihitung totalnya 1 bulan, berarti target EC dikali jumlah hari kerja bulan ini gitu. Nah, berapa jumlah hari kerja kita bulan ini? 24. Target kita 19 ya kan? Berarti total target EC bulan ini yang harus transaksi adalah 456 kali transaksi. Bukan toko. Bukan toko, sekali lagi bukan toko. 456 kali terjadi transaksi di sistem. Oke. Itu untuk Danon. Kalau untuk Combine, targetnya bulan ini 336 kali transaksi. Ini 336 ya. Sorry, kurang agak besar ini ininya tuh agak kecil sih. 336. Oke. Sekarang kita mulai dari urutannya, mulai dari tanggal 2 karena tanggal 1 libur. Week 1 itu dimulai dari tanggal 2 sampai hari Sabtu tanggal 10. Nah, ini yang berjalannya ini. Ini posisinya yang pertama nih Yogi nih. Senin 25, 19, ini urutannya ini sampai hari Sabtu. Kemudian ini yang di bawah ini Risa, nanti kamu ngomong sama admin itu namamu itu diganti di sistem. Suruh ganti ini, masih pakai Risma itu. Ya. Masih pakai Risma. Nah, di sini PR kita ini masih di Combine. Combine awal Jumat 10, Sabtu kosong. Gitu. Sementara target kita adalah 14. Nah, ini diharapkan kalau bisa sih minimal 14 atau 15 toko per hari. Bukan 11, 8, 2 gitu. Gitu. Jadi gini maksudnya. Bagaimana cara ngitungnya ini? Ya sudah, walaupun dia ini tetap kita transaksikan berdasarkan target kita, target transaksi kita bulan ini. Jadi ingat aja berapa 336 itu untuk Combine, berarti satu hari itu minimal 14 toko yang masuk ke sistem 336. Sama dengan Irman juga. Walaupun MT ini nggak apa-apa ditransaksikan berulang kali. Ya Senin transaksi, Selasa transaksi nggak apa-apa. Yang penting dia transaksinya 2 kali. Tapi yang fokusnya itu di MT ya produk-produk ya kayak Huki, Mars, Wyatt, itu yang paling fokus gitu. Ini untuk EC-nya. Berarti secara total aktual EC-nya untuk minggu ini itu Yogi 8, Risa 7, awal 2, Irmanto 1. Nah, ini berdasarkan rata-rata per hari. Ini di average-nya nih, kita ngambilnya nih. Gitu. Ini rata-ratanya loh. Kemudian itemnya di sini. Target item kita untuk Danone 4,1. Gitu. Jadi total target item itu gimana caranya? Total EC 456 kan yang ini kan. 456 ini kan. Ini kan 19 dikali 24 ya kan? Yang di atas ini. Ya tak? Dikali target item, total target EC dikali target item, berarti totalnya 1870 item yang harus transaksi untuk Danone. Sementara Combine 1210 gitu. Nah, aktualnya di minggu pertama ini Yogi 529 item, masih kurang 1341 item berjalan ini. Jadi minggu pertama itu kurangnya berarti remainingnya 1300. Kemudian Risa aktualnya minggu pertama 413 item, awal 172, Irmanto 159. Berapakah aktual itemnya? Nah, di sini Yogi 2,9, Risa 2,4, awal 3, Irmanto 6. Kenapa dia tinggi? Karena di sini terkait masalah transaksi tokonya yang sedikit. Gitu.
Jadi semakin besar kita distribusi secara otomatis, semakin kecil juga itemnya. Karena kan ibaratnya gini, target kita misalkan per hari kita berharapnya per harinya itu 4,1 item, ya kan? Karena didistribusikan ke 18 atau 19 toko, otomatis dapatnya segini minggu pertama. Nah, beda kasusnya kalau macam misalkan kita pakai acuannya seperti yang terjadi sama posisinya Irmanto yang di sistem itu 7 9 3 5 gitu, atau di awal sama aja gitu posisinya. Gitu kasusnya. Nah, makanya itemnya tinggi, EC-nya kurang. Berbanding terbalik, EC-nya tinggi, itemnya kurang. Itu pasti. Sudah pasti kejadiannya begitu. Ya. Duh, ini kalau jaringannya gini-gini jelek sekali. Oke. Ini aktualnya. Nah, kemudian berdasarkan omset by Tira. Target week 1 itu kan udah dicatat kemarin kan di situ. Ada di papan kan? Nah, ini masing-masing. Target daily-nya itu cuman kurang jelas ya. Ininya. Aktual di minggu pertama Yogi 176 total. Risma lagi. Risa 82 juta, awal 40 juta, Irmanto 49 juta. Ini berdasarkan aktual week 1 bulan Juni. Ini time count-nya ini. Nah, harapan kita di tanggal 17 nanti ini kalau secara target nanti dilihat aja di papan. Targetnya Yogi 462. Terus Risa 484. Awal diupayakan bisa di angka 200 juta. Kemudian Irman 383 gitu. Itu sampai tanggal 17. Ya, 17. Nah, ini secara fundamentalnya target dengan aktual. Targetnya 708, aktualnya 153. Masih kurang 555 untuk SH. Totalnya 792 target, aktualnya 176, masih kurang 627. Gitu. Risa juga target aktual 830, targetnya 830, aktualnya baru 82. Materialnya belum ada transaksi. Masih kurang 747. Gitu ya. Apa itu? Terus untuk combine gitu juga. Wyatt awal targetnya 120 juta, belum ada transaksi. Kopi kenangan juga belum ada transaksi. Marsnya baru 25 juta, masih kurang 159. Secara total target 343 baru 39,7. Irmanto secara total target 656 baru 49 juta. Nah, ini Wyatt ini yang paling fokus. Targetnya 419 baru 25 juta. Oke. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Target Wyatt ini loh belum ini lah. 454 MT. Hah? Baru 22 juta. Ini by sistem. Targetnya 419, aktualnya baru 25 juta. Berdasarkan sistem stok yang ada di Tira itu Wyatt itu sisa 24 juta. Karena memang kemarin sudah di-push. Tunggu barang bongkar aja. Oke. Ini masih kurang ini ya. Nah, ini fundamentalnya untuk Danone. ECOF itu target call dibagi aktual call. Ini bulan Juni. Target ECOF kita itu minimal 90% gitu. Ini ECOF-nya. Jadi sama aja PJP apa namanya? Yang 19 dikali berapa hari kerja ini loh. Cuman ya kurang jelas ya gitu. Target call-nya berapa itu. Nah, itu dihitungnya ini secara kumulatif gitu. Terus yang kedua PJP-nya nanti ini kita akan review kembali
Untuk combine saya belum masukkan semua karena saya mau ikutkan combine ini biar satu arah bagaimana lah, biar enak nanti gitu ya. Terus yang paling penting itu terkait kalkulasi insentif. Ini kalkulasi insentif perhitungannya gini loh. Ini nih, cuman kurang jelas ya. Masih udah jelas? Nah ini contoh ini ya. Kita ngambil dari Sari Usada Yogi. Ini saya ngambilnya bulan 6 loh. Ini perhitungan bulan 6. Targetmu itu 2, ini secara ngitungnya bukan per bulan ya. Per 3 bulan. 2044 itu kalau bulan Juni berarti dihitungnya dari berapa bulan? Nah, 3 bulan ke belakang. Berarti April, Mei, Juni. Itu target 3 bulan. Ya. Gitu. Bulan Juni tuh. Ini untuk perhitungan target bulan Juni. Jadi April, Mei, Juni targetnya itu Yogi 2044. Itu sampai bulan Juni, April, Mei, Juni. Nah, aktual yang kejadian sampai bulan Juni 1,441. Ya kan ini? Berarti baru 70%. Ya kan? Ini statusnya 450 ini bronze. Karena memang berapa bulan memang nggak pernah gitu. Kecuali kalau dia gold, dia pasti bulan sebelumnya itu dia bisa di atas 100%. Nah, makanya dari 3 raksa ini pasti standarnya ini 450 ribu gitu. Kecuali kalau kamu bisa ngelebihin daripada ini 112%. Nah, bisa jadi bulan depannya statusnya udah naik gold. Ini statusnya sementara bronze. Jadi minimal 98% gitu. Ini udah bisa dapat. Tapi ini mengikat 2 ya, Sari Usada dengan Nutrisia. Gitu ada 2. Ya, itu 2. Kemudian returan 100.000, EC 150, itemnya 150. Nah, kejadian selama ini yang paling terjadi untuk combine itu biasanya terimanya di item sama returan. Ini yang paling sering kejadian. Sementara di omset masih belum bisa pernah capai. Sama dengan combine. Sekarang Danon juga biasa ada Nutrilnya dapat tapi SGM-nya nggak dapat. Atau ini. Tapi yang jelas intinya returan selama nggak ini pasti bisa dapat ini. Nah, ini combine nilai secara value-nya memang dihitungnya 900.000, tapi ada pengalian nanti yang nanti angkanya sama dengan 1,3. Ini statusnya paling rendah ini. Terus terang, bronze. Nah, posisi di sini sekarang yang sudah bisa dapat insentif baru Irman 150.000. Dapatnya di mana? Di item. Karena itemnya tadi udah over kan? Nah, 6. Targetnya kan 4,1. 3,6, sorry. Nah, itu otomatis dia langsung dirumus keluar 150.000. Ya loh. Secara otomatis. Ya kan? 150.000. Jadi tergantung dari pencapaian kalian berapa nanti secara otomatis keluar. Kemudian kalau combine nanti ada pengalian. Karena ini ngitungnya satu prinsipal total. Tapi ada pengaliannya lagi gitu. Ya nanti kalian kalau terima insentif baru bisa inilah gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini total kumulatif selama 3 bulan. Jadi kita ngitungnya itu bukan bulan ini, bukan 3 bulan lalu. Ya kalau Juni berarti mundur 2 bulan ke belakang. Nanti kalau masuk bulan Juli berarti mundur 2 bulan ke belakang. Kayak gitu perhitungannya. Ini totalnya dan ini total target semuanya ini. Gitu. Nanti setiap minggu akan saya breakdown berapa pencapaiannya, berapa yang akan kita kejar gitu kan. Kayak ini Yogi baru 75%, untuk Danon S-nya 70. Risa SGM-nya baru 55%. Dan Nutrilnya baru 38. Awal 59% total. Terus Irman 55%. Itu sampai bulan Juni gitu. Secara total target. Oke. Itu perhitungannya ya untuk ini. Nah, terus yang terakhir kita ke komitmen deh. Yogi minggu ini kira-kira ada masalah apa? Pengantaran sama pengikutan. Hah? Pengantaran sama pengikutan. Ini sistem atau subdis?
Di Sabdes. Pengantaran ini. Pengantaran berapa lama? 2 minggu. Kejadian di mana tuh? Pengantaran Pengantaran sama pengikutan. Tidak tahu antara pengikutannya atau di pengantarannya. pengantaran Karena telat selama sampai 2 minggu. Semua area. dua minggu ya. Iya. Terus inputan Nah, inputan juga sampah lah. slow. Slow sekali. Apa kira-kira inisiatif? Apa kira-kiranya? Menurut saya Kalau minggu ini saya harapkan yang pertama itu eksekusi program. Oke, pertama ya. Program yang berjalan sekarang. Eksekusi program. Koordinasi Irman ke saya. Koordinasi atasan terkait tes dan ada itu minggu eksekusi program. Sorry ini ke inisiatifnya, ini inisiatif minggu lalu itu terkait masalah ini nggak ada masalah ya kemarin. Ini ya yang jadi minggu ini pengantaran telah sampai 2 minggu, inputan prosesnya agak slow. Terus inisiatifnya minggu ini eksekusi program yang ada, koordinasi atasan terkait case yang ada. Maksudnya itu ada masalah-masalah apa, lalu koordinasi kan? Gitu. Risa, apa masalah minggu ini? Pengantaran terlalu lama. Kadang kalau ke outletnya tidak mau order karena barangnya belum sampai. Itu aja masalahnya. Inisiatifnya apa kira-kira? Apa ya kira-kira? Kira-kira inisiatifnya apa nih untuk minggu ini? Apalagi selain masalah ini? Yang saya harapkan sama kasusnya ini eksekusi semua program di dalam, ya. Paham nggak? Paham ya? Eksekusi program, koordinasi semua kalau ada masalah, gitu. Irman kira-kira gimana nih? Kalau saya sih sama segitu sudah antara penginputan yang slow. Kira-kira eksekusinya apa nih? Ini inisiatifnya. Terkait tim apa semuanya? Tidak lagi Pak. Nah, Lebih tidak lagi hati. lebih tegas. Gunakan pola demand ya. Ya. Pola demand itu udah gampang. Ada masalah gitu kita diskusikan, cari akar permasalahannya dari itu. Jangan pakai ini, artinya kita cari ininya, diskusikan, cari akar permasalahannya. Jadi monitoring kembali terkait awal. Apa kira-kira masalah minggu ini? Sama juga Pak dengan Yogi dan Semua begitu sama? Iya. Yakin? Iya. Saya juga ya, baru apa lama di Inisiatifnya kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Sarannya? eksekusi program dan koordinasi di atas. Eksekusi programnya apa yang kamu eksekusi? Program Program apa? Yogi begitu bukan? Udah enggak ya. Paham nggak masalah program itu? Paham nggak masalah program? Kalau program yang dimaksud di sini saya belum apa.
Kalau program-program lain, lain. Udah pernah disampaikan belum terkait masalah program? Kemarin Pak Faisal sampaikan itu kayak Uki, bahwa program itu kemarin Madura kayak itu pemilihan berapa pieces dapat berapa ini Potongan diskon atau itu namanya program. ya. Gitu. Nah, yang dikejar sekarang ini yang sudah berjalan itu yang Danone yang diharapkan karena dapat sorotan. Combine ini memang belum karena masih dianggap kita masih mampu menjual gitu. Tapi ya setidak-tidaknya semoga teman-teman ada kayak inisiatifnya, ada paling tidak bagaimana caranya biar bisa mengeksekusi. Sampaikan ke admin, sampaikan ke saya, kita nuju ini gini-gini program ini biar bisa berjalan gitu, ya. Jadi inisiatifmu apa nih kira-kira nih minggu ini, apa yang kamu mau lakuin? Koordinasi dengan atasan baik perusahaan dan yang slow respon. Yang pertama, perbaikan pola kunjungan. Jadi yang diharapkan itu untuk minggu ini, pertama kenali produkmu, gitu. Pengetahuan produk, terutama product knowledge, ya. Terus yang juga informasinya, besok itu ada bongkar barang. Kamu kalau lagi ini jangan gitu datangnya. Kalau saya sih nggak masalah. Jangan menunjukkan sikap kayak ngantuk gitu. Banyak banget bang ini nggak boleh. Kenapa? Kalau saya sih mah nggak masalah, tapi kalau orang lain nanti nggak enak. Iya nggak baik. Jadi kalau ada ini bicara apa, usahakan kita tenang, jangan sampai ada sesuatu yang bikin orang jadi merasa ini orang ini kenapa sih kayak bete begitu kesannya kayak gitu ya. Gitu. Ini yang diharapkan perbaikan pola kunjungan. Itu pola kunjungan itu artinya dalam arti kata gini, diharapkan ini semua berlaku untuk semuanya, termasuk bisa semuanya kita berlaku semua di sinilah. Ada toko-toko yang tidak sesuai segera diajuin, diusulin. Nah makanya PJP-nya itu minta tolong direview kembali kalau memang ada ini ada yang masih tidak sesuai gitu. Terus tandem selling, serah kamu ngajak siapa tandem, saya atau siapakah. Yang kedua, pengetahuan produk knowledge. Salah satu contoh pengetahuan produk knowledge itu nih, yang besok itu ada bongkar yang namanya Hooky Liquid Cleanser. Ini loh, Hooky Liquid Cleanser. Ini fungsinya adalah membersihkan botol bayi ya, botol yang biasa dipakai begini. Ini ukurannya yang 750 gram, yang botol ini. Yang ini 750 gram. Nah ini refillnya 450 dengan ada yang 200. Planning akan bongkar besok itu ini, 3 ini. Itu planning akan bongkar. Nah, apa kelebihannya? Gitu. Ini ada yang di sini. Busanya lembut, tidak membuat tangan kering. Terus apalagi nih? Produk perlengkapan bayi ini, Hooky ini udah 30 tahun untuk merawat bayi di Indonesia. Tidak hanya untuk botol susu bayi, larutan pembersih ini diciptakan untuk membersihkan perlengkapan bayi seperti botol, dot, empeng, dan bahkan aman juga untuk mencuci buah dan sayur. Bahkan aman buat buah dan sayur. Jadi caranya itu bisa digunakan untuk mencuci buah dan sayur. Gitu ya, ada. Jaringannya itu bisa gini. Gitu. Itu namanya liquid cleanser. Besok dia datang. Nah fokusnya ini jadi MP. Kalau toko belum bisa ngorder, mereka mau listing silakan dejuin. Gitu. Dejuin aja listing. Ya. Ini 450 dengan botolnya. Ada juga 200 gram. Gitu.
Jadi kelebihannya itu tidak menimbulkan alergi, luka tangan, busanya lembut, kemasan isi ulangnya ada. Kekurangannya produk ini, atau kekurangannya di kota-kota besar itu hanya bisa didapatkan di supermarket, sementara di toko kecil nggak ada yang jual. Nah, awal kalau seorang sales, bagaimana caranya berpikir untuk bisa barang ini laku selama kompetitor ada. Paham nggak sih yang kompetitor? Ya, Bu. Nah, kalau kompetitor ada, Dodo atau siapa kayak gitu, Kasem, berarti bagaimana caranya kemasan kecilnya bisa masuk yang 200 mili gitu. Tapi yang paling fokus, yang paling penting itu terutama itu tempatnya, bro. Nah, apotik itu bisa loh. Kalau mereka minta listing silakan, kalau mereka minta sewa pegangan silakan. Kita nanti akan propose, kita akan usahakan, kita akan coba bantu gitu. Yang penting produk kita bisa masuk. Alasan atau reason toko bilang masih banyak produk lain aja belum laku gitu, itu bukan suatu alasan. Justru bagaimana caranya produk kita itu biar bisa ada di situ ramai gitu. Itu yang diharapkan sama perusahaan. Jadi bukan semata-mata karena produk yang lain sudah masuk jadi kita hanya bisa jadi penonton. Diharapkan dari itu yang diharapkan. Setidak-tidaknya walaupun cuma 3 part, 3 pieces sudah ada, udah cukup gitu. Berarti intinya kita bisa jadi pemain gitu. Selain itu juga nanti ada barang bongkar, rencananya itu ada yang namanya Lupi Bolisius. Kalau pernah ke Saga Entrom, Saga apa itu pasti bisa perhatian. Lupi Bolisius atau apa? Itu yang box atau yang Yang kemasan? box, yang 40 gram. Lupi Bolisius ada yang blackberry, leci dengan strawberry. Itu kemasan 40 gram. Dia kemasannya kotak gitu. Box 40 gram. Nah, jadi saya rasa kalau untuk Saga Group itu tinggal bagaimana kita cara masukkan produk itu. Kalau perlu listing, karena mereka udah ada, udah terdaftar. Nggak tahu kalau Mega ya, gitu. Untuk urusannya Pak, sudah berapa kali saya bikin estimasi Yuki. Orang tidak akan bikin Pak. Karena orang ambil dari Maju Makmur sendiri. Nah, ini kalau Bolisius untuk lihat gini aja. Lihat produknya kemasannya berapa gram, bandingkan dengan ini. Kalau ada mereka punya yang kemasan sama dan kita, itu berarti mereka ngikut harganya selisih. Harganya itu pasti lebih mahal mereka daripada kita. Kecuali kalau mereka pakai yang retail. Gitu. Contoh yang Bolisius, cek aja berapa harga jual mereka di toko dengan nanti harga jual kita. Cuman ini karena ada kenaikan tanggal 12 Juni, jadi 12 Juni ke berapa? 15 Juni. Jadi pasti akan naik dikit. 15 Juni. Tapi sebenarnya kalau produk-produknya kita yang 3 raksa ini, kalau Saga jual itu lebih mahal. Benar. Karena bukan produk GP yang diambil. Dia ambilnya di Jawa sana itu, dia bukan ambil di GP, dia ambil di 3 raksa. Dia ambil sama kita juga 3 raksa. Saga. Saga kan ada toko di Jakarta. Ada semacam distributor kayak gini. Jakarta. Begitu. Jadi di sana itu teman-teman 3 raksa itu, nah salesnya atau mau salesnya itu setiap hari itu setiap minggu datang ke Saga nawarin produk, mau Quakers, mau Mars, mau ini kayak itu. Jadi mereka kalau dapat promo isi dalam kontainer baru kirim ke Jayapura, gitu. Nah karena makanya pernah dulu ada kasusnya itu si siapa Naswa siapa yang di Saga AB itu bilang lebih untung ngambil dari Jakarta daripada Indonesia. Pernah dia ngomong gitu. Oh zaman saya itu pernah ngomong gitu. Karena mereka dapat program gitu. Nah itu maksudnya saya. Kalian bagaimana caranya deal sama toko terkait program-program yang ada. Tanya aja sama mereka, memang di Jakarta dikasih apa, program apa. Saya dikasih gini, oke, kita lihat. Dia cek programnya. Programnya 3 raksa itu nasional. Malah kalau habis bisa pengajuan program lebih. Yang penting tujuannya untuk menaikkan penjualan. Jadi kalau istilahnya kalau Saga Group ini, mereka itu sebenarnya nggak perlu listing terlalu banyak. Iya, karena mereka sudah listing di sana. Di Jakarta yang sudah bayar listingnya itu. Sebenarnya. Mereka datangkan barang itu mereka harus listing dulu. Gitu.
Tapi ya nggak apa-apa kalau mereka mau musim tradisi, oke, oke, nggak masalah. Yang penting mereka mau ngambil barang kita. Itu juga nanti ada namanya produk Palmolive. Palmolive itu kayak sampo, ada samponya, ada sabunnya. Yang samponya itu kemasan 180 ml, terus ada Palmolive shower gel yang kayak Biore kayak gitu loh, ya. Itu yang kemasan 1 liter, kemasan baru dengan yang madu gel honey 400 gram. Cuma ini jadinya ini. Terus yang kedua untuk Quaker 3-in-1 vanilla. Awal ini kalau bisa ini di mana ada energen usahakan ada Quaker itu. Nah itu yang saya bilang, usahakan bagaimana caranya kamu bisa distribusi, gitu. Distribusi, bawa produk, bawa 1 karton, distribusikan. Ada yang namanya Quaker 3-in-1 vanilla, 224 gram, isinya 28 gram dikali 8. Kayak energen. Betul. Dia kalau nggak salah per paknya itu kena 58 atau berapa. Tinggal nanti dibagi caranya. Harganya itu kalau nggak salah bisa jualnya 2.000 per aset. Betul. Selain itu ada SDM jual masuk, UV Delicious, Palmolive, Hooky Liquid, itu yang prioritas. Jadi ya minta tolong ya buat combine pertama. Ini diperhatikan produk baru ini kita ya. Bagaimana caranya produk ini bisa masuk dulu deh di outlet, ada masalah gimana, segera dikoordinasikan. Ada juga yang Colgate Minion Kids 40 gram. Itu yang pasta ada odolnya kan? Khusus untuk anak-anak. Ya. Gitu. Ada Fresh Cool Mint 140 gram yang besar. Cookie Sex Spiral gitu. Jadi yang minta tolong barang-barang produk yang baru ini gimana caranya biar bisa segera diproses lah, gitu. Apalagi kemasan baru ini bisa naikkan omset kita lah. Gitu. Dan kalau memang ada masalah di toko, mereka bilang usahakan mindset berpikir kita jangan sampai itu toko bilang selalu barang baru nggak laku begitu. Itu jangan sampai bikin kita lemah. Karena justru itu menjadi motivasi kita bagaimana caranya produk itu bisa masuk, itu yang utama. Oke, gagal hari ini, besok masih ada, tawarkan lagi. Tapi didasari dengan bukti yang ada. Kalau macam misalkan toko belum ini, ya nggak masalah, kalian korban dulu lah, beli barang 1 pak atau 1 pieces, makan atau minum di situ, perlihatkan atau kasih rasa, atau perlihatkan kemasannya. Kalau kalian nggak mau itu, bilang sama gudang, minta tolong dong keluarin produk baru ini, bocorkan. Nggak apa-apa. Kalau memang kalian nggak mau buka HP atau apa, kasih lihat kurang itu, ya sudah, ngomong sama Dian atau sama saya atau sama Bos Sapu atau sama gudang, nanti dia bikinkan nota manual untuk keluarkan produk itu. Sebagai contoh, kalau mereka tidak mau tanggung jawab ini, ya udah, kalian punya alibi, alasan, ngomong aja. Oke, kalau memang produknya itu bagaimana toko mau tahu? Saya nggak pernah lihat barangnya. Saya jual ke gudang susah. Kecuali kalau gudang dibawa, setiap hari saya akan bisa lihat produk. Gitu. Kecuali kalau macam misalkan pihak gudang mau kasih saya waktu sebelum saya ke outlet, saya mampir di gudang ngecek barang, oke, nggak masalah. Gitu. Nggak apa-apa kita beradu argumen. Gitu, ya. Jadi yang kita tahu teman-teman, artinya kita harus punya jiwa bagaimana ya, semangat untuk betul-betul memang ada kepedulian terkait masalah produk yang ada gitu ya. Gitu. Oke, itu aja sih mungkin sementara waktu dari saya. Makasih sudah ini ya. Selamat pagi semuanya.